Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi bareng gue Harjuno Syaputra. Seperti biasa tiap sore jam 4 kita akan ngobrol di podcast ini. Dan kurang lebih 30 menit kita akan menggali banyak insight dari narasumber kita. Dan tentunya bicara mengenai bagaimana dinamika tanah air. Baik itu bicara politik, sosial, budaya, bahkan hobi. Tentunya kita bisa bawa ke ruangan ini. Tapi sebelumnya gue juga mau ngingetin untuk teman-teman di podcast Aksi Nyata. Boleh banget untuk nonton kita di banyak platform, jadi tidak hanya terbatas di YouTube ataupun Instagram ataupun juga Facebook, semuanya @Partai Perindo, tapi kita juga ada di Twitter, ada di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja teman-teman mau nonton di mana platformnya. Kalau yang santai boleh di YouTube karena bisa di archive kalau belum kelar nontonnya. Dan bicara mengenai tema hari ini, tamu saya actually we met a couple times ya, jadi ini bukan yang pertama kali. Dan kita akan bicara mengenai peran perempuan tentunya dalam pemilu 2024 karena kita tahu banyak sekali pemilih pemula baik itu remaja dan plus perempuan juga mendominasi, dan bagaimana sebenarnya memberdayakan perempuan agar tadi tidak hanya bicara mereka sebagai pasar tapi juga atau komoditas, tapi mereka juga bisa ambil peran di pemilu nantinya. Nah, strategi merebut suara perempuan di pemilu 2024 adalah tema kita untuk hari ini, dan saya sudah kedatangan seorang nenggelis. Ini ada mbak saya ya. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Kartini Perindo sekaligus caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 9. Betul. Ada Mbak Rati Purnamasari. Aduh, saya harus sungkem dulu ini. Mbak Rati, terima kasih. Damang, ini terima kasih sudah, kita berapa kali nih? 3 ya kita kayaknya? udah sering banget, ini ketiga kalinya Ketiga ya. sih ya, saya remember 3 kali. Terima kasih, saya diundang lagi, Iya, Mas Juno dan tim. betul. Terima kasih, saya Dan diundang Mbak lagi. Rati ini kalau sama aku, karena kita temenan di IG ya, sering komen-komenan. Jadi emang kenal secara personal, dan aku senang sekali dan lihat bagaimana Mbak Rati dan kegiatannya Dapil 9. Jabar 9. Iya, Jabar 9. Ini berarti Sumedang, wilayahnya Majalengka. Sumedang. Majalengka, Sumedang. Oke, jadi 3 daerah tadi. Sumedang, tahu Sumedang, Subang, nanas Subang. Aduh, iya itu tahu, bener tahu Sumedang, Iya, nanas. iya. Aduh, enak-enak semua. Dan ini berarti kita bicara Jawa Barat kan luas banget, Mbak. Benar. Dan ini salah satu battleground yang besar ya. Dan tadi 2 wilayah tadi Dapil 9 ya, Iya. Jawa Barat. Oke, Mbak Rati, sebelum kita bicara perempuan dan juga pemilu, gimana nih kegiatannya jelang ini? Ya ampun, ini udah Desember. Ini seru Ya, banget sebenarnya 2 bulan kegiatan, lagi. kegiatan saya, karena saya harus membagi waktu Betul. antara untuk waktu pencalekan saya ke dapil, membagi tugas dengan pekerjaan saya, gimana caranya supaya semua bisa berjalan berimbang. Oke. Dan tidak lupa tentunya harus memperhatikan Betul. remaja saya yang sekarang sudah mulai besar juga dan Oke. sedang belajar juga mengenal dunia politik. Nah, dan kalau tadi kan berarti agak-agak sibuk lah untuk saat ini. Plus kita juga turun ke dapil seperti itu. Ada hal yang khusus nggak sih dilakukan? Karena kan ini tadi ada keluarga, ada dapil, ada pekerjaan gitu ya. Ada seperti apa time manajemennya atau pembagiannya seperti apa? Rame deh semua. Jadi ya memang tentunya kalau kita mau berimbang tentunya nggak akan bisa ya Mas. Yes, Gitu betul. ya. Karena harus ada mana yang harus kita prioritaskan, mana yang harus kita bagi. Kadang-kadang pribadi dengan kepentingan umum Betul. juga itu bentrok waktunya. Tapi kembali saya rasa dengan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat saya yang memaklumi, yang terus mensupport, itu bisa dijalani Dan dengan itu baik. dilakukan oleh seorang perempuan. Dan ya. itu dilakukan dengan seorang perempuan. Ya, karena saya rasa ya bukannya kita membeda-bedakan, tapi peran perempuan tuh luar biasa ya. Sekarang luar biasa. Di rumah tangga, di luar rumah untuk Betul. mereka pekerja, dan Mbak Rati tadi menjalankan itu untuk saat ini dengan Meskipun kadang-kadang dari lingkungan terdekat sendiri ada komplain atau apa, ya tapi kembalinya adalah saya bilang tolong mengerti Betul, saya, tolong betul. mensupport saya, karena ini yang sudah saya lakukan, karena yang sudah menjadi pilihan saya Betul. gitu. Jadi ya meskipun mungkin ada slack sedikit, tapi ya it's okay, tapi nanti dan semuanya bisa buat berjalan. teman-teman juga yang nonton, kalau bicara sosok Mbak Rati ini bukan sesuatu yang dadakan ya Mbak, atau dibikin overnight, tapi Mbak Rati sudah melakukan ini
jauh sebelum itu ya, 10 sama tahun. ya Kartini Perindo juga, dan I know well gimana perjalanannya sampai akhirnya sekarang Iya. menjadi caleg. You Oke. know me better banget. Betul. Nah, kalau bicara mengenai Jawa Barat, permasalahannya, ke Dapil kemarin sempat beberapa kali, dan apa sih Mbak kebanyakan yang Barati dapat insight-nya dari masyarakat di sana? Apa yang mereka kadang keluhkan ke Jadi, Barati? sebenarnya gini, karena masyarakat di sana juga sudah mulai sadar, karena untuk perempuan nih ya, karena mereka sendiri sudah ingin merasakan, ingin maju, ingin berkembang, ingin setara. Baik. Jadi mereka juga ingin bisa menjadi perempuan mandiri, apalagi khususnya home industry mereka, gitu ya. Karena sebagian mereka banyak juga yang menjadi ibu rumah tangga, tapi banyak juga sebagai ya perempuan-perempuan aktif bekerja di luaran. Jadi paling tidak pada saat ke sana, saya coba berikan mereka masukan-masukan atau dampingi bila mereka ingin melakukan sesuatu untuk kemajuan diri mereka. Contohnya kayak saya pengen dong bisa kerja di kantor, gitu ya. Saya pengen dong bisa kerja di bank. Ada keinginan dari remaja-remajanya yang selesai sekolah, mereka pengen seperti itu. Pengen dong merantau gitu. Jadi harus gimana sih? Jadi mungkin ya sedikit-sedikit saya kasih tips-tips gitu ya. Bagaimana sih seorang perempuan harus menjadi sosok yang diharapkan apabila dia mandiri, menjadi perempuan yang mandiri. Nah, kalau bicara tadi remajanya, perempuannya, potensi mereka berarti di Subang dan Majalengka ini potensi Subang, Majalengka, dan Sumedang itu luar biasa. Karena sekarang juga sistem pemerintahan sudah maju ya Mas. Jangan kita bayangkan daerah Sumedang, Subang kayak beberapa puluh tahun yang lalu lagi. Sudah banyak tempat-tempat pariwisata yang bagus gitu ya. Itu juga tidak kalah, hanya mungkin butuh dipromosikan lebih banyak. Jadi mungkin kita hanya tahu Jawa Barat, mungkin kita tahu Bandung yang karena itu sudah capital ibu kota ya. Tapi ternyata di daerah kabupaten-kabupaten lain itu banyak sekali tempat-tempat wisata yang nggak kalah asiknya. Jadi kita jadi saya juga sempatkan untuk mencari-cari gitu ya. Karena dengan misalnya tempat pariwisata itu juga bisa dipromosikan dengan baik, itu kan juga memberikan lahan pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Betul. Jadi sebenarnya potensinya luar biasa. Indonesia itu luar biasa, Mas. Plus tadi dapilnya Mbak Rati itu. Luar biasa. Iya, dan tadi Mbak Rati bilang home industry ya. Home industry. Berarti banyak juga ini. Itu banyak perempuan juga, di sana. Mayoritas sih biasanya ibu-ibu ya yang ingin mendapat bikin apa Mbak mereka biasanya? Apa istilahnya ya? Kalau saya lupa bahasa Sundanya, tapi similar kalau kita kayak bikin kemplang, kerupuk atau apa gitu ya. Terus juga mungkin mereka olah dari tergantung kayak kalau di Subang itu kan terkenal dengan nanasnya, mereka bikin manisan nanas gitu, atau mereka jual sebuah nanasnya. Di Jombang juga sebenarnya ada batik sih, tapi istilahnya mirip kayak garutan gitu kalau saya, tapi ya itu harus saya pelajari lagi. Ini ceritanya indah sekali, jadi pengen ke sana. Ayo. Ya, karena kalau kita bicara tadi wilayah Jawa Barat memang kaya luar biasa ya, dengan tadi supnya beberapa Majalengka, tadi Sumedang, dan ini yang banyak orang nggak tahu gitu ya Mbak. Perjalanannya ke sana juga luar biasa. Kalau kita langsung ke Majalengka atau Sumedang, itu dari Jakarta lewat tol aja sudah 3 jam sendiri kalau lancar. Terus nanti dari mengunjunginya lagi dengan jalan yang berkelok-kelok, belum lagi hujan gitu ya, belum lagi kalau mendung gitu ya. Kebetulan juga banyak akses, kalau misalnya kita melewati jalur Pantura, itu kita lebih gampang. Kalau kita lewat utara itu berkelok-kelok lebih jadi. Tapi saya jalanin dua-duanya. Aduh seru sekali ya ke dapil. Nah, kalau kita bicara tadi perempuan, Mbak Rati ketemu perempuan di sana dan mereka juga tahu bahwa mereka punya suara ya, mereka punya hak untuk menentukan nanti pemilu 2024. Nah, apakah ada diskusi seperti bagaimana harusnya perempuan di sana juga melek politik, melek siapa yang mereka akan pilih atau apa yang? Jadi tiap ketemu juga itu saya sempatkan memberikan sort of kayak pendidikan politik, tidak langsung ya Mas. Jadi saya juga bilang bahwa apalagi anak-anak remaja yang sekarang yang mungkin mereka sudah berada di generasi yang sifatnya semuanya serba canggih, instan, teknologi yang nggak kemana, semua megang komputer, gadget sementara. Nah jadi saya sampaikan bahwa mereka jangan apatis sama politik, gitu loh ya. Jadi whatever, ini adalah negara yang akan kalian bangun ke depan nanti. Kalian loh calon-calon pemimpin bangsa kita ini. Jadi whether you like it or not, coba untuk belajar mengenali
paslon-paslonnya gitu ya. Belajar mengenal caleg-calegnya. Atau paling gampang saya bilang, udah deh nggak usah milih mana-mana, pilih yang perempuan aja. Gitu. Oke. Sort of kayak gitu. Iya. Kenapa? Karena kita ibu ya kan? Kita tahu loh apa yang dibutuhkan sesama perempuan, apa yang menjadi persoalan perempuan itu. Makanya kadang-kadang saya suka bilang, ini masih banyak sindrom Queen Bee syndrome nih. Aduh, kalau udah ngadepin kayak gitu kan kadang-kadang agak maskulin juga ya. Saya bilang, ngapain tuh kita musuh-musuhan, gontok-gontokan? Kita harus malah saling support kan? Karena nanti kebijakan-kebijakan kita itu yang bisa tahu perempuan loh. Oke. Baik. Gitu. Dan ini menarik Queen Bee syndrome, bahwa ya in reality kan kadang banyak nggak cuma perempuan sih, laki juga kadang saling bersaing dan saling saling ya berebut kue lah gitu ya. Betul. Nah, dari pandangan Mbak Rati sendiri, kenapa perempuan harus mendukung perempuan? Karena kembali gini Mas, kebetulan kalau saya tidak salah nanti kan di tahun 2024 ini jumlah pemilih perempuan itu sama, hampir mirip lah ya jumlahnya sama laki-laki. Tentu peran politik posisi perempuan itu kita juga harus sama dong sama laki-laki. Treatment-treatmentnya juga harus sama. Kita harus menghilangkan sindrom nih masyarakat ya, masih bawa keraguan-keraguan akan caleg perempuan gitu loh. Karena makanya saya bilang kita jadi perempuan juga kalau kita mau nyalek, kita mesti belajar nih, kita harus mengupgrade diri kita. Baik itu secara public speaking kah? Betul atau sekali. Misalnya skill-skill yang lain, isu-isu yang sedang terjadi itu apa sih? Supaya mereka ya masyarakat pada saat memilih yakin sama kita bahwa kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Baik. Apalagi perempuan, isu kekerasan perempuan ini kan bagaikan gunung es yang nggak jelas, yang selalu terus terjadi. Apalagi kayak di saya ada pembunuhan 2 tahun lalu yang ditemukan di bagasi mobil itu segala, dan sekarang masih terus berlanjut penyelidikannya. Itu masih belum selesai juga gitu. Jadi kembali saya sampaikan bahwa hanya kitalah sama perempuan kalau mau nanti yang tahu apa kebutuhan-kebutuhan kita bisa terpenuhi, kuota kita terpenuhi. Ya kan kalau sekarang juga 30% belum mencukupi loh. Ya kan? Udah berapa kali berapa kali pemilu ya? Belum sampai. Hampir sih yang tahun kemarin. Tapi kan belum. Jadi otomatis ya dengan kita sama perempuan, kalau nanti terpenuhi kuotanya itu otomatis kan kebijakan-kebijakan kita kepada perempuan dan anak itu bisa terpenuhi sendiri. Oke, wow, interesting. Ini girl power banget ya. Tapi memang menarik tadi aku yang disampaikan Mbak Rati bahwa kalau udah bingung-bingung perempuan udah mending pilih perempuan gitu ya. Karena ya sesama perempuan tentunya sangat sadar apa kebutuhannya, apa yang harus dilakukan ketika kita bicara di pemerintahan dan gini Mbak Rati. Saya sih kalau ngeliat Mbak Rati ya no wonder gitu caleg, karena memang tadi punya kapasitas itu. Memang mungkin keraguan ini karena kita nggak bicara perempuan saja, tapi laki-laki juga yang caleg. Somehow kan banyak beberapa yang instan, tidak mau belajar, cuman aji mumpung ya, dan ya berbekal dengan mau coba gitu, dan tapi ternyata tadi nggak boleh kayak gitu Ketika kita terjun ke politik, kita harus belajar dan harus punya dedikasi. Betul, karena dunia politik itu kan saya bilang itu mungkin keras, di situ dituntutlah kita untuk berjuang, untuk kita supaya meyakini semuanya, meyakini partai yang memberikan kesempatan kepada kita, masyarakat yang akan memilih kita, bahwa kamu layak loh memilih saya gitu loh. Jadi saya yakin bahwa saya bisa memberikan keputusan secara yang terbaik dalam mengambil keputusan ini yang tentunya akan pro kamu gitu dong, bawa keuntungan. Karena kadang orang bilang, aduh perempuan ini pasti mikirnya nggak rasional, emosional, pasti kan masih kayak gitu ya kan, itu yang fact, ya kan, come on, ya kan, masih kayak gitu. Tapi teman-teman tadi kalau kita ngelihat kualitas caleg, please ya, kita harus wise dan smart gitu ya ketika memilih. Jadi jangan cuman karena udahlah ini gitu atau segala macam, tapi lihat kualitas orang-orangnya, karena memang mereka hasil yang kita pilih adalah tanggung jawab kita juga kan. Dan kalau aku ngeliat Mbak Rati dan beberapa caleg perempuannya dari Partai Perindo ini luar biasa, memang sudah well trained. Nah, terima kasih Mbak Rati, kita bicara Partai Perindo dan perempuan. Kalau dari Mbak Rati sendiri, bagaimana Partai Perindo memandang perempuan dan caleg-caleg perempuan ini? Saya selama ini di Perindo udah lama banget ya Mas. Dan saya merasa beruntung sekali, karena kenapa? Karena
ketum memberikan kesempatan kepada kita, kepada perempuan-perempuannya untuk maju berpolitik. Kita diberikan pendidikan dan saya sangat senang sekali karena di tahun ini itu pada saat pendaftaran caleg perempuan itu kita di atas rata-rata sekitar 43%. Ya, itu saya dengar juga. Itu, dan itu dengan kebetulan saya juga di KPPI kan. Jadi pada saat kita bertukar pikiran antar partai, saya dengan bangga saya katakan meskipun Perindo belum ada di parlemen, tapi kami sudah bisa mengantar calon-calon legislatif perempuan dengan jumlah di atas rata-rata. Jadi kan itu juga memberikan plus point sendiri bagi partai kita gitu. Karena ini salah satu menurut aku ciri bagaimana suatu partai inklusif ya. Dan bahwa ya kita lihat perpolitikan di tanah air kan kadang terlalu maskulin ya. Iya, betul. Dan produk hukumnya juga terlalu ya tadi maskulin dan kadang tidak ada peran perempuan di situ ya, insight dari perempuan. Itu kenapa kita butuh angka yang seimbang agar ya tadi perempuan dan laki-laki punya kebijakan dan juga tanggung jawabnya juga sama gitu ya. Jadi nggak terlalu maskulin, dan itu yang sudah Partai Perindo lakukan sejak dulu ya. Iya, makanya benar-benar luar biasa. Terima kasih sekali kepada ketum kita yang memberikan kesempatan kepada semua caleg-caleg perempuannya. Karena aku pun ya bukan karena aku hostnya dari podcast, tapi aku sudah bertemu banyak sekali ya caleg-caleg perempuan Partai Perindo, dan memang mereka punya masing-masing punya strength, dan rata-rata memang ibu rumah tangga yang punya karir di luar itu. Jadi mereka memang luar biasa dedikasinya dan nggak gampang. Makanya butuh sekali pengertian dan support dari keluarga dan orang terdekat. Jadi kalau yang tadi Jawa Barat 9 ya, kalau lihat Mbak Rati nomor 9 tadi ya? Nomor 2, oke. Nomor 2, jadi kalau lihat kertas suaranya langsung aja ya. Langsung. Nomor 2 paling atas tuh ya, dicolok. Tong hilap, oke. Amin. Nah Mbak, kalau kita bicara mengenai capres kita ya, yang diusung Partai Perindo, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini juga menarik bagaimana kedua tokoh ini juga sangat mengagungkan perempuan, menempatkan perempuan di posisi yang terhormat. Saya juga melihat bagaimana Ibu Atiko ya bergerilya luar biasa sekali ke banyak wilayah dengan semangat yang luar biasa. Tanggapan Mbak Rati? Iya, saya juga bersyukur bisa terlibat di dalam tim TPN ini. Dan kebetulan saya di Departemen Inklusi, jadi yang banyak hal berhubungan juga dengan kaum perempuan dan kaum minoritas. Di sini dan berkesempatan berapa kali mendampingi Ibu Atiko. Betul-betul beliau itu sosok yang humble, energik, luar biasa sekali. Parentingnya bagus, dan beliau orang yang smart woman. Kita berkesempatan juga mendengar pidato beliau dalam bahasa Jepang karena beliau sempat sekolah di Jepang. Jadi dan kita tuh sedang memframekan Ibu Atiko sebagai ibu bangsa, gitu kan. Jadi mudah-mudahan juga perjuangan kita ini bisa terlaksana. Karena saya yakin sekali Pak Ganjar pun demikian, suka olahraga sama-sama. Itu kalau diajak ditanya siapa yang mau ikut mendampingi beliau lari, waktu itu lari di Semarang 10K. 10K itu kan luar biasa sekali ya, kalau diajak kita mendampingi ke tempat lain aja. Kita 5K udah maksimal. Kita 5K aja udah maksimal. Itu 10K ya? Ini 10K loh. Sedangkan kemarinnya itu beliau baru silaturahmi di acara haulnya Gus Dur. Jadi luar biasa padatnya. Itu kayaknya staminanya juga luar biasa sekali, dan betul-betul sekali. Keluarganya juga harmonis, sangat dalam mendidik anaknya juga membuat alam tumbuh sebagai remaja yang berprestasi juga, gitu ya, yang pintar, semua itu luar biasa sekali. Ini aku juga kadang kalau lihat beberapa kali liputannya, beritanya, memang kalau ngeliat Ibu Atiko memang somehow saya juga membayangkan gitu ya. Saya framing apakah ini ibu negara saya nantinya gitu ya. Apakah beliau cocok. Tapi saya selalu dapat vibes-nya, energinya. Jadi memang ya semoga. Dan yang saya senangi itu mereka memiliki program yang pro perempuan, karena kita sadar sekali banyak sekali isu-isu terhadap perempuan sekarang yang akan nanti beliau yakin untuk kesetaraan. Soalnya itu nanti akan beliau perjuangkan juga. Dan untuk kaum minoritas. Karena kita nggak boleh lupa bahwa kaum minoritas itu mereka pun memiliki hak suara yang sama, disabilitas karena juga. Karena bangsa ini dibangun dari tadi perbedaan. Banyak sekali. Jadi kalau ada yang lupa ya, kita negara terbesar Muslim tapi bukan negara Islam ya. Kita dibangun dari pejuang-pejuang yang Tionghoa ya, macam-macam. Jadi memang minoritas jadi itu juga good point. Berarti terakhir kita bicara
Mungkin closing statement. Nggak sengaja, nggak sangka. Makanya, saya juga ngeliat jam, aduh, udah mau setengah jam. Yeah. Pesan Mbak Rati untuk perempuan, ya, baik itu nanti pemilih ya, ataupun siapapun yang terlibat di pemilu, apa yang Mbak Rati sampaikan? Yang pasti untuk kita perempuan, saya pasti akan menyarankan untuk kita perempuan, mari kita pilih perempuan. Karena dengan kita memilih perempuan itu berarti apa yang menjadi aspirasi kita bisa terwujud. Baik. Dan siapa yang tahu, hanya kita perempuan. Oke, nice. Jangan golput. Jangan golput pastinya. Mbak Rati, terima kasih. Sama-sama Mas Sukses Juno. buat Jawa Barat 9-nya ya, nomor 2 ya itunya ya. Oke, tadi Sumedang, Majalengka, Subang. Oke, 3 wilayah itu kalau teman-teman ada di sana ya, please vote for her. Karena Mbak Rati tadi kalau ya teman-teman bisa menilai bagaimana seorang caleg dengan kapasitasnya, dengan dedikasinya, dan kita tadi bicaranya juga sudah banyak sekali insight. Jadi jangan salah pilih, please ya. Use your voice untuk yang memang tadi berhak dan punya kualitas, salah satunya yang Mbak Rati di Dapil Jawa Barat 9. Nah, tapi sebelum kita tuh Mbak Rati, kalau kita bicara campaign aksi nyata dari Partai Perindo, yang kita obrolin tadi sebenarnya value yang dimiliki oleh Partai Perindo semuanya sama, bahwa kita harus produktif, solutif, ya, bersih, modern, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan semoga value ini bisa juga teman-teman, sebenarnya value-nya nggak cuma punya Partai Perindo, tapi teman-teman juga bisa memiliki value ini dalam kehidupan sehari-hari, boleh diaplikasikan. Dan untuk mendaftar atau support Partai Perindo boleh ke website kita di partaiperindo.com atau klik bit.ly/ nah ini ada one click away ya, member Partai Perindo, tinggal diklik aja gampang. Dan juga download aplikasi kita di App Store dan Play Store atau scan barcode yang ini juga one click away, gampang sekali. Once again, terima kasih. Terima kasih again, Mas Juno. Mbak Rati, aduh, sehat-sehat ya. Sama-sama. Insya Allah kita ketemu lagi. Thank you. In a better condition, sehat-sehat, dan tentunya aku harap semoga nanti kontestasi kita berjalan dengan baik. Amin. Dan adil. Mas Juno for having. Terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.